Aplikasi ini lagi rame, bahkan dia nomor 1 sekarang. Dan aplikasinya tebak tentang apa? Yes, tentang kematian. Are You Dead? App designed for people living alone search to number 1 in China. Jadi ada sebuah aplikasi yang simply ngasih tahu lu masih hidup apa enggak, apa udah mokat, apa masih napas, apa udah napas terakhir. Dan aplikasi itu malah jadi yang paling populer di Cina sekarang. Lah, kok bisa begitu dan kenapa? Terus aplikasi gimana cara tahu kita udah mentong apa belum? Nyambung ke jantung apa gimana? Apa gimana sih? A new paid app called Are You or Yet has surged to the top of China's charts, targeted at young people living alone in major cities who fear dying without anyone realizing. Launched in May 2025, the app requires users to check in every 2 days by tapping a large on-screen button to confirm they are alive. If they fail to do so, the app automatically alerts a chosen emergency contact that something might be wrong. At the start of 2026, downloads have spiked, making it the most downloaded paid app in China. An app for people living alone is going viral in China. It's called Sulema, literally yet. On the Apple App Store, it's described as a lightweight safety tool for solo dwellers. Kalau gue denger sih namanya Sumama. Correct me if I'm wrong. I'm dead wrong. Pasti gue salah. Jadi aplikasi ini sederhana banget, bener-bener sederhana, dan gue yakin lo pada kalau orang coding, lo pada orang programmer atau orang yang full dev, back end, full stack dan lain-lain pasti paham lah ini aplikasi gampang banget. Jadi cara kerja gimana bang? Aplikasi ini sesimpel meminta kamu lakuin touchscreen atau mencet bilang bahwa kamu masih hidup. Yes, jadi kayak beberapa waktu sekali itu kayak ada semacam apa ya? Peringatan gitu untuk nanya, lu masih hidup apa enggak? Lu masih oke apa enggak? Lu kenapa-napa apa enggak? Ini otak wibu gue langsung jalan tau gak lu? Lu inget gak sih adegan Death Note? Itu loh yang L mati. Aduh spoiler gak sih? Aduh mampus dulu kalau spoiler. Yang dimana L akhirnya kan mati gara-gara Death Note. Dan tiba-tiba pada saat dia mati itu inget gak lo? Ada komputer yang nyala. Terus tiba-tiba kayak langsung ngirim pesan gitu ke butlernya gak sih kalau gak salah. Dan akhirnya kekirim lah tuh ke dua anak asuh L. Kayaknya fiturnya kurang lebih sama gitu. Yang dimana L itu setiap harinya harus mengkonfirmasi ke sebuah program yang dia buat bahwa dia masih hidup. Nah, kurang lebih menurut gue kayaknya sama kayak gini. Yang dimana ya sesimpel lu ngasih tahu gitu kalau misalnya lu hidup dengan cara selalu pencet gitu, selalu oke, selalu approve gitu kalau lu masih hidup. Dan ketika lu tidak memencet itu, aplikasi ini akan mengirimkan pesan ke contact person emergency lu. Contact person emergency itu kayak apa ya, nomor orang yang lu percaya bisa membantu lu dalam keadaan-keadaan darurat atau emang perlu tahu kalau lu lagi ada dalam keadaan darurat. Nggak jauh-jauh dari keluarga, pasangan hidup, atau pacar, atau orang yang lu percaya lah intinya. Ya sama bapak lu lah, nggak jauh-jauh dari situ lah. Nah kalau lu nggak pencet tuh, nggak dikonfirmasi sama lu tuh, itu kekirim tuh pesan jeblet gitu, yang ngasih tahu kayak anak lu nggak mencet aplikasi nih, kayaknya ada kenapa-napa nih sama dia gitu. Nggak langsung otomatis mati, tapi something might be wrong. Jadi mungkin ada sesuatu yang salah. Lah kalau gitu gampang dong bang, tinggal WA gitu kan, tinggal miss call, tinggal ngabarin gitu. Kalau nggak balas-balas kan dicek bang segala macam yada-yada. Yes, itu mungkin terdengar sangat-sangat ideal lah ya. Lu nggak ngasih kabar, lu nggak ngasih ini segala macam. Tapi ya sometimes memang mungkin ada orang yang perlu extra energi untuk melakukan itu atau nggak terbiasa untuk melakukan itu, sehingga aplikasi ini bisa jadi semacam penolong yang terbaik buat mereka. If I die alone, who will collect my body? On Chinese social media, one user wrote, there is a fear that people living alone might die unnoticed. With no one to call for help, I sometimes wonder, if I die alone, who will collect my body? Another said the app could be useful for introverts, people with depression, and other in vulnerable situation. Yes, bener banget kan, gak semua orang sebaik kita gitu kondisinya dan mentalnya untuk bisa simpel ngabarin via WA dan lain-lain. Dan lebih convenient aja gak sih muncul notifikasi Are you dead yet? No, jadi aman gitu. Dan ini juga pasti terpengaruh sama kehidupan urban ya, mungkin kalian juga pada sadar gitu. Kayak gue juga perantau lah gitu, lo pada juga pasti perantau gitu, yang ketika lo di kota orang lain ya you basically no one kan. Ya mungkin udah ada keluarga di situ lah, tapi gue gak tahu pengalaman kita beda apa sama, tapi kalau lo merantau pasti lo ngerti lah, lo sendiri, lu di tempat yang lu gak kenal, lu mesti survive, lu mesti bertahan, dan gimana ya cara biar orang-orang tahu kalau gue baik-baik aja gitu loh, selain dari WA dan lain-lain. Ya jadi buat gue pribadi yang pernah tinggal sendiri di tempat yang gue gak tahu gimana dan gue lagi sulit juga untuk menghubungi banyak orang, mungkin aplikasi ini bakal gue beli. Yes, beli. Aplikasi ini berbayar by the way ya. Speaking to BBC, Wilson Ho, a 38 years old worker based in Beijing said, I worry that if something happened to me, I could die alone in the place I ran and no one would know. He set his mother as his emergency contact. Some users have criticized the name for being too grim, suggesting alternative like Are You Okay? The developer Moonscape Technologies has acknowledged the criticism and said it's considering a name change. Gue nggak tahu ya masalah nama ini gimana. Kalau buat gue sih kayak I think it's part of the charm. Maksudnya salah satu hal yang bikin aplikasi lu banyak di download ya karena to the point. Are you dead yet? Dead yet? Udah mati belum? Kalau Are You Okay?
Ya mungkin beberapa orang malah banyak yang lebih download, tapi ya terbukti dengan nama yang seperti itu malah jadi aplikasi nomor 1 dan mungkin bisa berguna buat banyak orang. Tapi dari situ juga banyak yang mengkritik gitu, kayak fungsinya tuh bakal kayak gimana gitu. Gimana kalau misalnya kita lupa gitu, simply karena kita terlalu sibuk. Bagaimana kalau HP touchscreen-nya error, nggak sempat mencet, terus udah keburu kirim pesannya ke orang tua, terus orang tua lu terbang jauh-jauh gitu kan ke kota lu untuk ngecek, lu bagaimana? Bagaimana kalau dia di tengah hutan yang sinyalnya nggak ada? Now imagine if I went somewhere with no signal for a few days. When I got back, they probably have already picked out a plot for my tombstone. That doesn't ask, what if my emergency contact is also dead? One reply, the emergency contact will contact the emergency contact's emergency contact. That doesn't joke, can I watch an ad to revive a missed checked-in? Someone tease, it's pretty useless. By the time they notice you missed the check-in, you've probably already gone cold. Dan lain-lain. Ya of course lah, ini aplikasi pasti masih banyak kekurangannya dan tidak bisa menjadi solusi terbaik untuk keadaan lu, untuk ngasih tahu ke orang emergency bahwa lu baik-baik saja. Tapi semangatnya menurut gue udah oke dong, iya nggak sih? Untuk ngebantunya udah oke dong. Dimana di kehidupan yang postmodern, urban, next level kapitalisme ini tinggal sendirian itu cukup menjadi hal yang wajar, sehingga menjadi manusia yang sendiri itu ya cukup bisa semengerikan itu dan membutuhkan bantuan secepat itu. Iklan bentar seperti biasa, gue mau ngingetin merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Kalau buat gue pribadi, gue nggak butuh karena gue lebih aktif WA dan lain-lain. Gue lebih suka ngabarin orang via WA. Tapi mungkin buat kalian lebih butuh, ya ini menarik banget. Tapi gue punya semacam pikiran nakal sendiri gitu. Kalau aplikasi ini di-download sama orang karena emang pengen download aja, pengen tahu itu ada apa, karena rame di-download jadi pengen kepo itu nyobain aplikasi kayak gimana. Is it good or is it bad? Gue nggak tahu. Tapi ya mungkin good buat developer aja, jadi banyak penghasilan. Is it bad? Ya mungkin orang malah main-mainin itu dan jadi semacam nyebelin gitu untuk harusnya fungsinya buat apa tapi malah jadi ya I don't know, kepikiran bocil-bocil aja yang manfaatin untuk hal-hal yang gak bener. Lu ngerti gak sih maksud gue? But ini adalah sebuah refleksi menurut gue bahwa aplikasi nomor 1 di Cina adalah sebuah aplikasi untuk pengingat apakah kamu sudah mati apa belum. Bahwa kehidupan sekarang, bahkan kalau lihat chat-chatnya, bukan masalah lu matinya, tapi gimana lu setelah mati. Lu khawatir lu bener-bener mati sendirian dan gak ada yang ngurusin lu. Wow, isn't that depressing, bro? Kita bisa selamat gak ya dari keadaan-keadaan kayak gitu? Apakah dunia ini akan membaik ke arah yang lebih membaik? Aduh, ngomong apa gue tuh? I hope nobody dies alone. I hope. Tapi lebih bagusnya kalau misalnya kalian gak perlu ngadepin itu sendirian gak sih dari awal? Atau mungkin karena gap yang kacau balau gara-gara kebijakan yang salah sehingga banyak orang mesti extra struggle just to stay alive, bahkan sendirian. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan itulah dia komentar gue mengenai aplikasi ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Ada kritik, ada komentar, silakan komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.